Selamat bertemu kembali di dalam rekaman kuliah ini. Pada saat ini kita akan mulai memasuki pembahasan mengenai mesin-mesin Turing. Dalam ilmu komputer, model mesin-mesin Turing merupakan model yang paling penting karena setiap model mesin yang lain selalu diperbandingkan powernya terhadap mesin-mesin Turing. Harap diingat bahwa yang dimaksud dengan power di dalam teori komputasi ini adalah bukan efisiensi ruang dan waktu, tapi pada jangkauan bahasa-bahasa yang dapat dikenali oleh kelas mesin tersebut. Sebelumnya, secara berturut-turut kita telah membahas mesin-mesin finite state dengan power kemampuan pengenalan bahasa-bahasa reguler, kemudian meningkat ke mesin PDA, yaitu finite state machine yang dilengkapi dengan stack, sehingga mampu mengenali bahasa yang lebih kompleks dari bahasa reguler, yaitu bahasa context free. Kemudian, mulai bagian ini adalah membahas mesin-mesin Turing, yaitu mesin yang diperlengkapi dengan storage yang sedemikian rupa, sehingga mampu mengenali bahasa yang lebih tinggi lagi dari bahasa context free, hingga semua problem komputasi yang secara logik bisa diimplementasikan oleh suatu algoritma bisa pula dijalankan oleh mesin Turing. Nanti akan ditunjukkan bahwa mesin Turing tidak sekompleks komputer. Kesederhanaan itu bertujuan untuk dapat memodelkan proses algoritma sehingga bisa dipelajari secara matematis perilaku dari algoritma terkait. Peningkatan dari finite state machine ke push-down automata adalah pada storage yang berbentuk stack. Kita ingat struktur stack itu menyulitkan karena adanya aturan yang terakhir masuk ke dalam stack adalah yang pertama bisa dikeluarkan dari stack. Mungkin waktu itu sempat dipertanyakan mengapa hanya stack? Kenapa bukan bentuk yang lain seperti queue atau mungkin dari sisi jumlah, kenapa harus hanya satu stack? Nanti akan terlihat alasannya, tapi yang terpenting di sini adalah adanya peningkatan gradual dari bahasa reguler ke bahasa context free. Sekarang kita berharap suatu struktur yang datanya memungkinkan untuk diakses tanpa mengganggu data-data di sebelah kiri kanan data tersebut. Nah, Turing Machine adalah finite state machine yang diperlengkapi dengan storage berbentuk tape, yaitu suatu struktur linear dan diakses secara sekuensial. Biasanya tape digambarkan terbentang dari kiri ke kanan, dan tape tersebut tersegmentasi ke dalam ruang-ruang diskrit untuk menempatkan data masing-masing satu unit data. Selain simbol-simbol tape yang dapat dituliskan di atas tape, juga terdefinisi sebuah simbol khusus yang disebut sebagai empty symbol atau blank, yang akan digunakan manakala sebuah lokasi pada tape itu kosong, tidak tertulis simbol apapun juga. Kapasitas tape adalah tak berhingga, baik di ujung kiri maupun di ujung kanan. Mesin akan membaca dan menulis pada tape melalui sebuah head. Selama melakukan komputasi, selain membaca dan menulis, juga head bergerak satu posisi ke kiri atau satu posisi ke kanan. Dalam buku referensi, hanya ada 2 gerakan ke kiri dan ke kanan, tetapi saya cenderung untuk menambahkan suatu gerakan, yaitu tetap berada di tempat sesuai dengan simulator nanti yang akan kita gunakan, yaitu G-flap. Definisi awal dari proses komputasi agak berbeda dari mesin-mesin sebelumnya. Di sini input sudah berada di atas tape. Jadi bayangkan saja ada modul pembaca yang membaca dari input dan menuliskannya
ke tape, sehingga mekanisme komputasi mesin Turing dimulai dari kondisi input string sudah berada pada tape. String tertulis dari kiri ke kanan, dan di mana posisi string itu ditempatkan pada tape, itu tidak penting. Yang penting adalah head berada pada posisi blank tepat sebelum simbol pertama dari input string. Jadi head pada kotak atau segmen berisi blank. Selanjutnya, komputasi adalah bertransisi dengan mengubah status dari mesin serta mengupdate isi tape dan menggerakkan head dari tape sesuai dengan spesifikasi transisi yang diberikan. Jadi ada 3 hal yang selalu bisa berubah, yakni status dari mesin, isi dari tape pada posisi head, dan posisi head itu sendiri. Logika dari mesin terdefinisi sebagai finite state seperti halnya pada finite state machine dan push-down automata, kecuali mesin Turing dapat berhenti sewaktu-waktu tanpa perlu memproses seluruh isi tape, yakni manakala mesin sampai pada suatu status yang disebut halting state. Sementara pada finite state machine, input akan terus diproses hingga akhirnya input habis, kemudian mesin berhenti di sebuah status, bisa accepting state, bisa unaccepting state. Dalam komputasinya juga, pada saat berada di dalam suatu konfigurasi, bila mesin Turing tidak memiliki langkah yang dapat dilakukan, maka kejadian ini disebut crash. Saatnya kita definisikan secara formal apa itu mesin Turing. Suatu mesin Turing terdiri atas 6 aspek, atau seringkali di dalam matematika disebut sebagai 6 tuple. 5 diantaranya kembali mirip seperti pada finite state machine. Itu himpunan terbatas status, alfabet input, status mulai, kemudian yang di finite state bernama himpunan status menerima, di dalam mesin Turing dinamakan himpunan status halting, dan fungsi transisi. Komponen tambahan yang tidak ada di finite state machine adalah alfabet tape. Alfabet tape sepintas mirip alfabet stack, karena tape di sini berfungsi sebagai working space, maka alfabet tape harus merupakan superset dari alfabet input. Ditambah dengan simbol khusus, yaitu simbol kosong atau blank, serta simbol-simbol operasional mesin lainnya. Halting state sebelumnya sudah diperkenalkan sebagai accepting state, namun halting mempunyai sifat ketika mesin mencapai halting state, apapun isi dari tape, maka mesin akan langsung berhenti. Transisi dinyatakan sebagai fungsi. Sebagai fungsi, bukannya relasi, berarti mesin Turing secara default didefinisikan secara deterministik, sementara pada push-down automata secara default dinyatakan non-deterministik. Pada setiap transisi, mesin tidak lagi membaca input, karena input sudah ada di dalam tape, jadi langsung membaca isi tape pada posisi head. Sehingga domain dari transisi adalah K-H, artinya semua status kecuali halting state dengan alfabet tape. Kodomain berisi himpunan K, alfabet tape, dan semua kemungkinan gerakan dari head, simbol L, R, dan S. Ini menyatakan transisi akan mengubah mesin menjadi status apa yang dituliskan untuk mengupdate isi tape pada posisi head yang sebelumnya, dan head akan digerakkan kemana. Dalam model yang kita akan gunakan, gerakan bisa satu posisi ke kiri, satu posisi ke kanan, atau tetap pada posisi sebelumnya. Khususnya simbol kosong atau blank, secara matematis ia adalah simbol, tetapi secara semantik mendefinisikan kekosongan
pada posisi tape. Dan pada awal komputasi, selain input string yang ditempatkan pada tape, posisi-posisi lain secara default berisikan simbol-simbol blank ini. Bagian tape yang bukan berisi blank, serta beberapa posisi blank yang di sekitarnya, kita sering menyebutnya sebagai active tape, yaitu area dari tape yang mempunyai potensi untuk berubah isinya. Berikut ini ada suatu contoh yang mengubah isi tape yang semula adalah AIBJ, di mana J lebih kecil sama dengan I, menjadi string AIBI, atau string yang deretan A panjangnya sama dengan deretan B. Mesin akan menambahkan sejumlah B di belakang string agar banyaknya B menjadi sama dengan banyaknya A. Pada saat mulai, head berada pada posisi kosong tepat sebelum simbol pertama input. Kemudian komputasi oleh mesin memindahkan head dan menambahkan simbol-simbol B lainnya hingga pada saat selesai, head berada pada posisi B terakhir dan mesin akan halt. Salah satu contoh bagaimana mesin dapat mencapai tujuan tersebut adalah, pertama, head dipindahkan ke kanan satu posisi. Apabila pada posisi sekarang terisi blank, maka mesin halt. Kalau bukan, maka akan dilakukan dalam suatu iterasi. Pertama, menandai pada posisi head simbol A menjadi suatu simbol $. Kemudian scan ke kanan untuk menemukan B atau blank. Jika B tandai dengan simbol lain, misalnya pagar. Kemudian balik lagi ke kiri, maka akan menemukan A kembali atau blank. Sementara jika tadi adalah blank, berarti B sudah habis, tetapi masih ada A yang tersisa, maka tuliskan tanda pagar dan juga kembali ke sebelah kiri. Untuk kedua kasus, saat kembali ke kiri menemukan A, maka ulangi iterasi tadi hingga ketemu blank. Ya, artinya semua A sudah ditangani. Selanjutnya, pada tahap terakhir, di dalam sebuah iterasi, lakukan pengubahan setiap simbol jika $, menjadi A, jika pagar menjadi B, hingga ketemu blank dan tempatkan head pada posisi B yang terakhir di sebelah kiri blank tadi. Mesin dengan mekanisme yang baru dijelaskan bisa didefinisikan secara matematis sebagai 6 tapel sebagai berikut. Himpunan status yang terdiri atas 6 status, alfabet input yang terdiri atas 2 simbol, tape simbol yang berisi 5 simbol termasuk blank dan seterusnya, fungsi transisi, start state, dan halting state. Kemudian fungsi transisi dituliskan pada bagian berikutnya. Notasi matematis memang cenderung sulit untuk dipahami, namun jika diterjemahkan ke dalam bentuk diagram adalah sebagai pada halaman berikut. Gambar berikut menunjukkan diagram dari mesin yang barusan dijelaskan. Transisi dari status 1 ke status 2 adalah memindahkan head atau posisi ke simbol pertama string. Kemudian transisi dari 2 ke 3 adalah mengubah simbol A menjadi $, dan bergerak ke kanan. Selanjutnya, self loop pada status 3 adalah melakukan scanning sampai menemukan B atau blank. Transisi dari 3 ke 4 adalah transisi ketika B yang ditemukan, sementara 3 ke 4 yang satu lagi adalah manakala yang ditemukan adalah blank. Untuk keduanya, baik B maupun blank diganti dengan pagar dan head bergerak ke kiri. Selanjutnya, self loop di status 4 untuk memindahkan head ke sebelah kiri hingga ketemu simbol A atau simbol blank. Jika ketemu simbol A diubah menjadi $, lalu bergerak ke kanan, mengulangi hal yang tadi sudah dilakukan. Hingga tidak ada lagi A yang bisa ditemukan, maka akan bertransisi dari 4 ke 5, hingga langkah terakhir yaitu mengubah setiap simbol dari $, menjadi A dan pagar menjadi B, dilakukan oleh self loop pada status 5 dan akan berhenti di status 6. Jika input ada string kosong, tape tidak berisi apa-apa, maka transisi akan langsung dari 2 ke 6 dan halt.
Supaya lebih lengkap, kita definisikan juga untuk Turing Machine konfigurasi, yaitu suatu keadaan pada saat mesin Turing melakukan komputasi. Konfigurasi dinyatakan oleh dua hal. Pertama adalah current state dan current content dari active tape. Salah satu simbol pada current content active tape ditandai oleh underscore atau tanda yang berbeda dari yang lainnya untuk menyatakan posisi head dari mesin. Konfigurasi komputasi awal adalah start symbol dan bagian yang kedua adalah string input yang sudah berada di dalam tape dan posisi head adalah pada posisi sebelah kiri dari simbol terkiri dari input. Halting configuration adalah manakala current state merupakan halting state. Selanjutnya, sama dengan definisi pada pembahasan finite state machine dan Boolean automata, yaitu komputasi dinyatakan oleh serangkaian konfigurasi dengan relasi yields in one step atau yields manakala detail sequence dari konfigurasi ingin diimplisitkan. Part dari mesin M adalah sequence konfigurasi mulai dari start configuration, C0, C1, dan seterusnya. Sebuah komputasi adalah suatu part C0, C1, dan seterusnya, di mana Cn adalah halting configuration. Berikut ini adalah contoh komputasi dari mesin yang baru dibahas dengan input string AAB. Konfigurasi awal tentu saja mesin mulai dari status 1 dan kondisi tape, string masih lengkap dengan posisi head pada blank tepat sebelum A terkiri. Kemudian yield demi yield membawa mesin sampai pada halting state 6. Pada part komputasi terlihat perubahan string mulai dari simbol pertama A berubah menjadi $, kemudian B pertama menjadi pagar, selanjutnya bergantian A menjadi $, lalu karena B hanya 1, maka blank yang menjadi pagar, dan seterusnya sampai semua A berubah menjadi $, diikuti dengan blank menjadi pagar, dan tidak ada lagi A yang bisa diubah, maka mesin berpindah ke status 5 untuk membalikan simbol $, menjadi A dan pagar menjadi B, hingga diperoleh string AAA BBB di status 6, dan mesin berhenti dengan menempatkan head pada B terakhir dari string yang dihasilkan. Pada pembahasan mesin-mesin finite state dan Boolean automata, mesin-mesin itu berfungsi sebagai alat recognizer. Apabila string input itu anggota dari bahasa, maka mesin menerima, kalau bukan, maka mesin menolak. Sementara pada contoh mesin Turing yang baru dibahas, ada dua fungsi yang ditunjukkan, yaitu sebagai recognizer, tapi juga sebagai mesin pengkomputasi fungsi. Mesin Turing dapat digunakan untuk kedua hal tersebut. Jika sebagai pengkomputasi fungsi, maka mesin diharapkan selalu halt, karena output sangat penting, misalnya jika ia akan digunakan untuk mesin yang lain. Tetapi, sebagai recognizer, mesin halt jika menerima string input. Jika tidak menerima string input, maka mesin bisa dibuat menjadi crash. Karena crash artinya juga menolak. Tapi kadang-kadang, mesin recognizer diharapkan untuk menghasilkan output yes or no, sehingga mesin harus juga selalu halt. Di dua halt state yang berbeda, halt yes dan halt no, tanpa terjadi crash. Berikut ini akan dibahas beberapa contoh mesin sebagai recognizer ataupun sebagai pengkomputasi fungsi. Sebagai contoh, berikut ini adalah problem untuk dibuatkan recognizer-nya. Bahasa yang akan direcognize adalah WCW,
yaitu bahasa yang berisi string-string, yang mana setiap stringnya berisikan dua bagian yang harus sama dan diperantarai oleh sebuah karakter C. Jadi tugas recognizer adalah memeriksa yang di kiri lalu membandingkan dengan yang di kanan. Karena mesin Turing tidak memiliki variabel atau semacam itu untuk menyimpan secara lengkap substring di bagian kiri untuk dibandingkan dengan bagian kanan, maka operasinya harus dilakukan karakter demi karakter. Nah, jadi mesin membaca satu karakter di kiri, lalu memindahkan head ke sebelah kanan untuk membaca karakter di sebelah kanan. Lalu balik lagi ke kiri, membandingkan karakter berikutnya, yang kiri dengan yang kanan, dan seterusnya bolak-balik sampai seluruh karakter dibandingkan. Nah, sekarang perlu dipikirkan sejumlah trik, karena mesin tidak memiliki variabel untuk menyimpan karakter yang dibaca di sebelah kiri saat dibandingkan dengan di sebelah kanan. Jadi di sini, di dalam rancangan mesin perlu pencabangan masing-masing untuk karakter yang berbeda yang dibaca di sebelah kiri. Karena alfabet input ada dua karakter berbeda, A dan B, maka dibuat dua cabang. Jika dibaca A, maka pada cabang itu head akan dipindahkan ke sebelah kanan untuk mencari pasangannya yang harusnya adalah A. Jika yang dibaca B, maka dia akan mencari di sebelah kanan B. Maka rancangan mesin bercabang, kemudian setelah diperiksa, bergabung lagi untuk menjalankan proses memindahkan head ke sebelah kiri, mendapatkan karakter berikutnya dari sebelah kiri yang belum dibaca, dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya menandai karakter yang sudah diperiksa. Di sini kita menggunakan trik mengubah karakter itu ke karakter lain yang unik tentu saja untuk karakter tersebut, sehingga nanti di akhir bisa dikembalikan ke karakter semula. Jadi misalnya A diganti jadi kapital A, B menjadi kapital B, dan seterusnya. Maka saat kembali ke sebelah kiri untuk mendapatkan karakter berikutnya untuk dibandingkan adalah mencari karakter kapital A atau kapital B yang pertama ketemu dari kanan, kemudian maju lagi ke sebelah kanan untuk mendapatkan karakter A atau B berikutnya untuk dibandingkan. Perlu juga memperhatikan berbagai kasus khusus yang bisa terjadi. Hanya kebetulan dalam masalah ini karena recognizer bisa memeskan manakala terjadi kasus yang tidak diharapkan, maka rancangan mesin bisa dibuat lebih sederhana. Kecuali ada satu yang harus dipikirkan, yaitu saat sebelah kanan lebih panjang dari sebelah kiri, maka iterasi pembandingan akan berakhir menyebabkan ada bagian sebelah kanan yang belum diperiksa. Jika spesifikasi dari mesin mengharuskan selalu halt, maka ada beberapa kasus yang harus diperhatikan, yaitu jika terjadi tidak matching, dan jika tidak ada karakter C di tengah, dan sebagainya. Dan jika itu terjadi, maka harus dilarikan ke halting state yang menyatakan menolak menerima string tersebut. Dari rancangan tersebut, mesin berikut dibangun. Transisi dari 1 ke 2 adalah transisi memindahkan head dari posisi awal ke karakter pertama. Jika nanti akan disimulasikan dengan G-Flap, transisi 1 ke 2 ini harus dihapuskan dan 2 menjadi start state. Dari 2 terdapat pencabangan sesuai dengan karakter input yang diperiksa. Cabang dari 2 ke 3 adalah untuk menangani jika simbol yang dibaca adalah A, maka nanti transisi dari 4 ke 5 harus menemukan A di sebelah kanan. Cabang dari 2 ke 6 adalah untuk menangani pembacaan simbol B, kemudian dari 7 ke 5 harus menemukan B di sebelah kanan. Self loop di 3 adalah untuk men-skip karakter-karakter yang belum dibaca di bagian kiri. Kemudian setelah membaca simbol C,
Self loop di 4 men-skip karakter-karakter yang sudah diperiksa di bagian kanan. Begitu juga self loop di 6 dan self loop di 7 adalah men-skip yang belum dibaca di 6 dan men-skip yang sudah diperiksa di 7. Self loop di 5 adalah untuk men-skip simbol-simbol untuk menemukan simbol C. Lalu dari situ di self loop 8 men-skip simbol-simbol yang belum diperiksa hingga ketemu kapital A atau kapital B di sebelah kiri dan memeriksa kembali simbol-simbol berikutnya. Hingga nanti semua simbol di sebelah kiri sudah selesai diperiksa, maka yang ketemu adalah simbol C. Sehingga dari 2 bercabang ke 9 untuk memeriksa setiap simbol yang ada di sebelah kanan, apakah tersisa simbol yang belum diperiksa. Jika itu terjadi, maka akan ditolak dengan crash. Jika berjalan normal, maka akan berhenti di halting state. Contoh berikut adalah mesin Turing untuk mereplikasi string. Diberikan sebuah string yang terbentuk atas alfabet AB, string W, mesin Turing harus mereplikasi string W ini sehingga menghasilkan string WW. Biasanya dalam problem semacam ini dispesifikasikan juga posisi awal dan posisi akhir dari head. Misalnya seperti pada contoh ini, di awal head berada tepat pada blank sebelum string, dan di akhir juga head berada pada blank tepat sebelum string yang ditekan. Tidak ada hal lain di dalam tape selain string input dan output tersebut. Lainnya harus blank. Jika spesifikasi tersebut tidak dinyatakan, maka secara default posisi head-nya adalah demikian. Ide dari algoritma ini mirip juga dengan mesin Turing yang sebelumnya, yaitu adanya pencabangan karena simbol A dan simbol B, karena string tidak memiliki variabel untuk menyimpan apa yang dibaca. Untuk cabang yang membaca A, maka nanti cabang tersebut akan mencari akhir dari string untuk menuliskan A. Jika yang dibaca adalah B, akan menuliskan B. Namun, karena akan muncul sejumlah masalah sehingga diperlukan trik-trik tertentu. Pertama, seperti pada mesin Turing sebelumnya, harus ada penandaan karakter-karakter yang sudah diproses. Dalam hal ini, kita menggantikan A menjadi kapital A dan karakter B menjadi kapital B. Namun yang dituliskan di kanan tidak boleh A dan B karena nanti akan tidak bisa dibedakan mana yang hasil, mana yang input. Jadi, simbol yang dituliskan di sebelah kanan harus karakter lain. Misalnya jika membaca A, maka di kanan kita menuliskan X. Jika membaca B, maka kita menuliskan Y. Setelah selesai semuanya dikopikan, tidak ada lagi A atau B, maka saatnya head akan dipindahkan ke kanan untuk kemudian dalam iterasi sambil bergerak ke kiri, ubah setiap X menjadi A, setiap Y menjadi B, dan setiap capital A menjadi A, setiap capital B menjadi B, hingga mencapai posisi blank. Dan di blank, mesin akan halt. Sesuai dengan algoritma tersebut, mesin ini dibangun. Pencabangan dari 2 ke 3 adalah untuk menangani karakter A, cabang 2 ke 4 adalah untuk menangani karakter B. Selanjutnya, ketika iterasi itu selesai, yaitu ketika semua karakter A dan karakter B habis dari tape, yang tersisa adalah string yang terbentuk dari kapital A, kapital B, X, dan Y, maka mesin dari 2 beralih ke 6 untuk memindahkan head ke sebelah kanan. Selanjutnya, pada status 7, terjadi self loop untuk mengubah setiap kapital A menjadi A, kapital B menjadi B, X menjadi A, dan Y menjadi B. Hingga akhirnya habis, dan mesin tetap tinggal di blank tepat sebelum string yang dihasilkan, dan halt. Di sini patut diperhatikan bahwa input diasumsikan berisi string yang terbentuk dari alfabet A dan B, sehingga tidak perlu adanya penanganan khusus untuk itu. Selanjutnya, semua mekanisme adalah bersifat pasti dan mesin akan berkomputasi tanpa mengalami crash, sehingga pada akhirnya mesin akan selalu menghasilkan output dan halt. Sebagai penutup untuk bagian ini,
perlu ditekankan kembali bahwa mesin Turing adalah mesin yang akan berkomputasi dan bisa terjadi beberapa kondisi di akhir komputasi, apakah itu halt, bisa halt yes atau halt no, atau crash. Namun di luar itu, bisa jadi mesin tidak akan pernah berhenti, di mana komputasi tetap berjalan tanpa pernah mencapai status halt atau crash. Situasi ini bisa disebabkan oleh kesalahan logika dari algoritma yang dibangun, namun bisa juga terjadi karena sifat dari problem itu sendiri. Sebagai contoh, jika kita membuat sebuah enumerator bilangan-bilangan bulat, maka mesin enumerator itu tidak akan pernah berhenti, bukan karena kesalahan logika, tapi memang karena jumlah bilangan bulat tak berhingga. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut kelas-kelas problem yang terkait Turing Machine, itu kelas problem yang dijamin selalu ada, mesin Turing yang bisa halt atau crash untuk mengkomputasinya, dan kelas problem yang adanya kemungkinan mesin tidak akan pernah berhenti.